Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik AZK. Apa kabarnya para teman sosial, para sobat sosial, dan para masyarakat yang ada di seluruh Indonesia yang tetap setia untuk menyaksikan channel saya ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru dan penting bagi para KPM BPNT. Sebelumnya, mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, dan hidupin notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi, dan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham dan kesimpang siuran informasi. Nah, para pemirsa, di akhir tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial itu dicairkan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur. Banyak bantuan-bantuan sosial yang sebelumnya tidak diterima oleh para KPM itu di bulan Desember ini dicairkan sekaligus. Mungkin di waktu yang singkat KPM itu harus segera membelanjakan sebelum tanggal 30 Desember 2021. Itu sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin ke bank penyalur, dan juga ada surat dari Ibu Menteri Sosial kepada Direktur Utama Bank Penyalur BPNT, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BSI untuk wilayah Aceh. Di ultimatum harus segera disalurkan paling akhir tanggal 30 Desember. Jika tanggal 30 Desember itu tidak disalurkan, dana bantuan sosial BPNT yang ada di rekening itu supaya dikembalikan oleh bank penyalur ke negara atau ke Kementerian Sosial. Mungkin dengan adanya surat itu, para KPM berlomba-lomba untuk mencairkan BPNT-nya. Yang jadi permasalahan, ada KPM yang tidak mengetahui sudah ada masuknya saldo di KKS BPNT-nya. Pastinya itu sangat menyulitkan dalam merealisasikan penyaluran bansos BPNT untuk diterima atau dinikmati oleh para KPM. Dan juga di surat terakhir yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin itu memerintahkan kepada bank penyalur untuk mencairkan BPNT dalam bentuk uang tunai. Karena memang dengan sisa waktu yang ada untuk penyediaan bahan sembako sesuai dengan PEDUM BPNT, yaitu sumber karbohidrat, sumber protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dengan singkatnya waktu dari masuknya saldo dan menuju akhir Desember, pasti akan membuat kesulitan para e-warung menyediakan bahan pangan tersebut, yang mungkin terkendala dari segi akses ataupun ketersediaan bahan pangan. Nah, alternatif sudah diberikan untuk mencairkan dalam bentuk uang tunai tanggal 31 Desember 2021. Nah, jadi artinya para KPM bisa mencairkan dalam bentuk uang tunai, dan untuk selanjutnya dibelanjakan sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. KPM bisa membelanjakan sembako di warung-warung terdekat di sekitar rumah ataupun di pasar, ataupun yang mudah dijangkau oleh KPM, tidak harus di warung. Itu setelah KPM mendapatkan uang tunai di KKS. Dan untuk pencairan uang tunai itu juga dilakukan di e-warung yang memiliki mesin edisi menu program pemerintah. Nah, pada penyaluran KPM mungkin tidak mengetahui lewat tanggal 31 Desember itu sesuai dengan surat akan dikembalikan. Nah, kabar gembiranya, Kementerian Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin pada tanggal 30 Desember 2021 menerbitkan surat nomor 5690
10-BS.01-12-2021 sifat sangat segera hal pembatalan instruksi freeze atau blokir RPL bantuan sosial tahun 2021 ditujukan kepada yang terhormat 1. Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan PT BNI, 2. Kepala Divisi Social Entrepreneurship PT BRI, 3. Head of Retail Funding and Service Division PT BTN, 4. Senior Vice President Government Project PT Bank Mandiri, 5. Head of Government Project Group PT BSI, 6. Ketua Tim Pelaksana Program BST tahun 2021 PT Pos Indonesia di tempat. Isi suratnya yaitu sehubungan dengan surat merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 114/PMK.05/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 43/PMK/05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi COVID-19 pada pasal 13 ayat 9 bahwa selama periode penanganan pandemi COVID-19 batas waktu penyetoran sisa belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh bank garing pos penyalur untuk bantuan sosial yang disalurkan melalui pemindah bukuan dari rekening bank garing pos penyalur ke rekening penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dan pengisian uang elektronik penerima bantuan sosial oleh bank garing pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya atau hari kerja sebelumnya dalam hal tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya merupakan hari libur garing hari yang diliburkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka surat instruksi freeze atau blokir RPL sebagaimana disebut pada angka 1 buka kurung huruf A dan B tutup kurung 2 dan 3 buka kurung huruf A, B, C, D, dan E tutup kurung dibatalkan dan dicabut. Selanjutnya, para pihak bank dan PT Pos agar mempercepat penyaluran dan pencairan bantuan sosial program sembako, BPNT, PPKM, dan kemiskinan ekstrim secara tunai serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama. Surat ini juga ditembuskan ke Menteri Sosial RI, Direktur Utama Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, BSI, dan PT Pos Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI, Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian Keuangan RI, Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Kepala Departemen Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan RI, Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan RI, para pimpinan wilayah cabang Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN, BSI, dan PT Pos Indonesia. Nah, di surat tersebut sudah jelas artinya yang sebelumnya batas akhir pencairan bantuan sosial BPNT atau program sembako yaitu tanggal 30 Desember itu dinyatakan dicabut dan untuk batas akhir selanjutnya sesuai dengan Permenkeu itu diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Januari 2. Artinya para KPM memiliki kesempatan untuk mencairkan bantuan BPNT-nya dan itu tidak dikembalikan ke negara oleh bank penyalur sesuai dengan surat instruksi dari Kementerian Sosial sebelumnya. Jadi ini merupakan sebuah informasi dan kabar gembira bagi para KPM yang mungkin selama hari ini ketinggalan informasi, tidak mendapatkan informasi dari para pendamping sosial, dari koordinator daerah maupun dari dinas sosial. Jadi sangat tegas, surat sebelumnya dicabut, diperpanjang sampai tanggal 15 Januari 2022 dan menginstruksikan kepada bank penyalur untuk mencairkan secara tunai jika memang e-warung tidak bisa menyediakan bahan pangan sembako. Semoga informasi ini bermanfaat dan para pemirsa yang menyaksikan channel saya ini mohon dapat menyebarluaskan informasi ini dan jika video ini bermanfaat mohon untuk di-share agar yang membutuhkan informasi bisa mendapatkannya. Sekali lagi supaya channel saya ini terus berkembang dan saya terus bisa menyapa dan menyampaikan informasi-informasi terbaru dan penting tentang bantuan sosial. Mohon dukungan untuk dapat like, subscribe, hidupin notifikasi lonceng. Jangan di skip, tonton sampai selesai supaya tidak menimbulkan
gagal paham dan kesimpang siuran informasi. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.